Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga adik-adik selalu sehat ya di rumah masing-masing. Nah, kembali lagi nih bersama Mas Enggar. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mulai, Mas Enggar mau nanya dulu nih. Kira-kira adik-adik pernah nggak sih kesal karena orang lain? Misalnya kesal mungkin karena teman-teman adik-adik ada yang nakalin adik-adik, terus adik-adik marah, merasa kesal gitu sama teman adik-adik. Nah, waktu adik-adik kesal itu apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik ikut balas, temannya adik dibalas, atau didiemin, atau gimana kira-kira? Nah, pada kesempatan kali ini kita mau belajar tentang mengampuni nih, mengampuni sebagai gaya hidup. Tapi sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan pertemukan kami kembali untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya berkati kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik coba sekarang buka Alkitabnya dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Nah, pelajaran kali ini judulnya mengampuni sebagai gaya hidup. Nah, kira-kira apa sih mengampuni itu? Terus gaya hidup itu apa sih? Nah, mengampuni itu artinya memaafkan kesalahan orang lain. Terus mengampuni itu juga artinya tidak membalas gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lain nih yang berbuat salah kepada adik-adik, adik-adik bisa memaafkan gitu. Tidak ikut membalas lagi, gak ikut membalas tindakan orang lain, tapi bisa memaafkan. Nah, terus gaya hidup itu artinya apa? Nah, gaya hidup itu artinya kebiasaan atau pola hidup. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu tindakan, aktivitas yang adik-adik lakukan secara berulang-ulang, itu ada polanya. Jadi misalnya, contohnya, kalau gaya hidup sehat, nah itu artinya apa? Berarti pola hidup, kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Contohnya misalnya berolahraga, makan makanan yang sehat, makan sayuran kayak gitu. Nah, terus apalagi misalnya tidur yang cukup. Nah, itu disebut gaya hidup sehat. Nah, kalau mengampuni sebagai gaya hidup artinya apa? Nah, mengampuni sebagai gaya hidup artinya memaafkan orang lain, belajar memaafkan orang lain, tidak membalas, itu jadi kebiasaan adik-adik. Nah, jadi adik-adik sering nih untuk mengampuni, untuk memaafkan, dan itu gak cuma dilakukan sekali doang. Jadi kan gaya hidup itu berulang-ulang nih, berarti mengampuninya, memaafkannya juga berulang-ulang. Nah, pada cerita firman Tuhan kali ini nih dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11 ini diceritakan nih dulu orang-orang yang tinggal di daerah Korintus, nih orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga. Waktu itu mereka punya masalah nih, masalahnya apa nih? Di sini dijelaskan kalau ada pertengkaran gitu. Jadi orang-orang yang percaya di sana kan banyak tuh, ada kumpulannya. Nah, di situ ada pertengkaran, ada perpecahan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menyesatkan. Nah, waktu itu kan yang melayani di situ itu Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Tapi saat itu ada orang lain yang menyesatkan, membuat jemaat di situ, membuat orang-orang di situ bingung. Nah, yang benar yang mana sih?
Nah, ini kok beda-beda. Nah, ada perpecahan di situ yang membuat mereka kebingungan, buat mereka sedih. Jadi mereka bingung, wah ini gimana kok bisa kayak gini. Nah, Rasul Paulus di firman Tuhan ini, di situ dia menuliskan, menasihatkan gitu, supaya orang-orang di Korintus ini belajar mengampuni. Nah, kenapa? Kenapa harus mengampuni? Itu karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sendiri, Tuhan yang mau kalau kita belajar untuk bisa mengampuni. Nah, Tuhan Yesus pun juga memberikan contoh. Ketika ada orang yang berbuat jahat, Tuhan Yesus tidak membalas, tapi memaafkan, tetap mengasihi. Nah, Tuhan Yesus sudah ngasih contoh nih. Begitu pula Rasul Paulus juga jelaskan kalau dia pun juga memberikan contoh nih ketika ada orang lain yang berbuat jahat ke Rasul Paulus tetap mengampuni. Nah, kalau Tuhan Yesus, Rasul Paulus itu aja mengampuni, nah berarti adik-adik juga harus belajar untuk bisa mengampuni. Nah, terus kenapa sih kita harus mengampuni? Kan tadi yang pertama karena itu kehendak Tuhan. Yang kedua, supaya iblis tidak beruntung. Nah, coba bayangin, kan kalau misalnya orang percaya nih, kumpulan orang percaya, ada banyak terpecah nih, saling bertengkar. Nah, kira-kira yang untung siapa? Nah, yang untung pasti yang jahat. Nah, yang jahat siapa? Iblis. Jadi kenapa kita tidak boleh membalas nih, kita harus belajar mengampuni supaya iblis tidak senang, supaya iblis tidak beruntung gitu. Nah, Paulus sudah mengingatkan, memberi contoh. Tuhan Yesus juga sama nih, berikan contoh untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan nih. Nah, adik-adik kira-kira mau nggak belajar mengampuni, belajar memaafkan orang lain? Jadi nanti misalnya ada orang lain yang tadi ya berbuat jahat, yang nakal kepada adik-adik atau yang mengganggu adik-adik, misalnya teman-teman adik-adik nanti ada yang kayak gitu, adik-adik belajar untuk bisa memaafkan, tidak ikut membalas gitu, bisa mengampuni, terus juga tetap mengasihi, dan yang terakhir juga terus mendoakan gitu. Kenapa kita harus mengampuni tadi? Karena itu kehendak Tuhan dan supaya iblis tidak beruntung kayak gitu. Nah, kalau kita bisa belajar mengampuni, itu ada manfaatnya gitu. Kenapa? Karena tadi kan itu perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kalau kita bisa mengampuni itu, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, kita bisa tetap mengasihi, tetap berbuat baik, tidak ikut membalas berbuat jahat. Nah, makanya yuk kita belajar bersama-sama untuk berani, untuk mau mengampuni. Dan tadi nggak cuma sekali dua kali doang, tapi bisa berulang kali ini, menjadikan gaya hidup, kebiasaan ya, jadi kebiasaan untuk bisa mengampuni. Nah, sekarang kita baca ayat hafalan hari ini dari 2 Korintus 2 ayat 10a. Nah, Mas Inggar bacakan ya, 2 Korintus 2 ayat 10a. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sekali lagi, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan kali ini kami bisa sama-sama belajar untuk mengampuni. Tuhan, kami mau mengampuni kesalahan orang lain, kami mau menjadikan pengampunan itu sebagai kebiasaan, sebagai pola hidup kami. Karena Tuhan telah menyuruh kami untuk kami bisa mengampuni, Tuhan telah memberikan kami contoh, memberikan kami teladan. Begitu pula Rasul Paulus juga yang memberikan teladan untuk mengampuni. Tuhan kiranya memberkati kami dalam kehidupan kami, kegiatan kami selanjutnya.
Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan berkati.